Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin, pagi ini kita bisa berkumpul dalam acara Waalaikumsalam. doktoral S3 Studi Islam yang insya Allah nanti sampai jam 11 ya kalau tidak salah dari rundown acaranya. Yang kami hormati Dekan FAIUAD, Dr. Arif Rahman, yang kami hormati Prof. Siswanto, Dekan S3 Studi Islam, yang kami hormati Dr. Fandi Ahmad, Sekprodi S3 Studi Islam, yang kami hormati Prof. Suyadi, kemudian Bapak Ibu dosen S3 Studi Islam dan Bapak Ibu calon maba S3 Studi Islam FAIUAD. Untuk acara hari ini, karena ini sudah menunjukkan jam 8:30, ada beberapa susunan acara. Yang pertama adalah sambutan dari Dekan FAIUAD, kemudian materi yang pertama nanti dari Prof. Siswanto sebagai Kaprodi S3 Studi Islam, kemudian nanti ada materi yang selanjutnya dari Prof. Suyadi, dan yang terakhir nanti ada materi yang ketiga teknis untuk pendaftaran maba FAIUAD S3 Studi Islam FAIUAD dari Dr. Fandi Ahmad. Mari acara hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, sambutan dari Dekan FAIUAD, monggo Pak Dr. Arif Rahman, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Pradika. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum itu, suara saya kedengaran, Mas Dika dan Bapak Ibu? Aman ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Sabtu ya 30 November di ujung ya hampir penghujung tahun ini kita bisa bermuajahah dan silaturahim melalui Google Meet secara daring ini. Syukur yang tak terhingga, tentu ini merupakan sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala. Salat beriringan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang saya hormati para wadek hadir di sini, ada Wadek 1 Bu Ferawati SS SPC M.Hum, Wadek bidang akademik, kemudian juga ada Wadek bidang keuangan, Sarpras dan SDM Bapak Dr. Yoyo MA yang baru pulang dari Granada. Kemudian juga yang saya hormati Kaprodi S3 Studi Islam Bapak Profesor Siswanto Masruri, kemudian juga Kaprodi S2 sekaligus juga memang dosen di S3 Bapak Profesor Suyadi yang nanti juga akan memberikan materi ya. Kemudian juga Sekprodi Mas Fandi Ahmad yang sekaligus ini menjadi beliau ini karena pakarnya di bidang inklusi, ini kalau dilihat dari videonya dia sedang memperagakan bahasa untuk bahasa tuli kali ya. Jadi karena mungkin konsen sana, dan yang saya hormati juga ini tentunya audiens yang hari ini mengikuti sosialisasi terkait tentang S3 Studi Islam, sekaligus nanti juga secara teknis akan diberikan penjelasan terkait dengan itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini memang kita agak mundur 30 menit, tapi sebagai pengantar, pertama kami berterima kasih sudah menghadiri undangan ini secara daring, karena memang sekarang eranya digitalisasi, hampir semua pekerjaan itu juga bisa dilaksanakan secara daring, intinya untuk terhubung dan juga terkomunikasi. Dan dalam forum ini juga, insya Allah, dan kami akan menyampaikan nanti yang berkaitan tentang program studi, walaupun ini juga program studi baru, sehingga perlu bagi institusi UAD ini untuk menyampaikan dan juga mengenalkan institusi ini. Nah, alhamdulillah sejak pertanggal 14 Oktober 2024
UAD dipercayai untuk menerima atau SK pendirian program studi doktor studi Islam, dan ini menjadi harapan baru terutama bagi perguruan tinggi keagamaan Islam termasuklah PTMA, karena PTMA sendiri memiliki hampir 170 kalau tidak salah 163 atau 168 perguruan tinggi yang ada di bawah Majelis Dikti, sehingga untuk melakukan pengembangan studi lanjut ya, kemudian juga di bidang akademik, maka hadirnya S3 menambah kekuatan baru lah untuk mengembangkan dan juga memperkuat perguruan tinggi yang ada di Indonesia, termasuk Muhammadiyah itu sendiri. Nah, karena memang kajian tentang rumpun ilmu agama itu juga luas ya, sehingga prodi studi Islam yang didirikan oleh UAD ini menjadi harapan barulah untuk kita bersama, terutama bagi para akademisi di rumpun ilmu agama. Sehingga sangat terbuka dan juga sangat inklusif lah S3 Studi Islam ini menerima atau nanti calon-calon mahasiswa baru dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial humaniora lainnya. Oleh karena itu, studi Islam sebagai kayak semacam wadah lah nanti untuk berbagai macam disiplin ilmu sosial, apalagi ilmu-ilmu keagamaan, menjadi tempat nanti bagaimana Bapak Ibu nanti untuk melanjutkan studinya. Oleh karena itu nanti akan dikenalkan oleh Prof. Siswanto, kemudian juga nanti diberikan gambaran oleh Pak Suyadi, Prof. Suyadi, dan juga oleh Mas Sekrodi, Pak Pandi Ahmad, terkait tentang karakteristik dari atau profil lulusan dari studi Islam ini, termasuk adalah pilihan-pilihan konsentrasinya. Nah, kami berharap bahwasanya S3 UAD, S3 Studi Islam ini memperkuat lah ya, bisa memperkuat bagaimana nanti SDM dosen yang lulusan dari sini itu kembali kepada perguruan tinggi masing-masing, dan juga kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh S3 Studi Islam ini menurut kami sangat menjanjikan untuk nanti Bapak Ibu secara fleksibilitas untuk mengikuti proses akademik, karena memang sejak berbulan-bulan kita sudah menyiapkan ini, sekaligus nanti merancang juga bahwasanya mahasiswa yang masuk di studi Islam UAD itu kita targetkan dalam waktu yang relatif sangat singkat lah ya, 3 tahun lah kita targetkan, itu semua nanti lulus doktor. Oleh karena itu mungkin kalau dihitung 3 tahun itu waktunya ya relatif tidak terlalu lama, sehingga fleksibilitas dan juga kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh studi Islam UAD ini menjadi pilihan lah untuk atau alternatif yang bisa memberikan atensi bagi semuanya. Oleh karena itu sekali lagi kami terima kasih atas atensi dan juga bergabungnya Bapak Ibu dalam forum ini, sehingga sosialisasi yang nanti akan disampaikan oleh studi Islam itu bisa nanti dibantu disebarluaskan, karena dari sini Bapak Ibu, salah satunya pertama Jogja itu masih menjadi pilihan untuk studi lanjut, sehingga lulusan dari Jogja itu juga secara pragmatis mungkin masih punya nama lah untuk lulusan-lulusan itu. Dan juga kelas ini nanti di S3 itu jumlahnya memang kita tidak membuat kelas-kelas yang begitu banyak, sehingga jumlah yang kita buat terbatas, sekitar 15-20 orang, itu membuat proses pembelajaran nanti bisa lebih fokus. Nah, oleh karena itu sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, dan barangkali itu informasi dan juga sambutan dari saya. Nanti akan spesifik, nanti akan dijelaskan oleh Prof. Siswanto, kemudian juga Pak Suyadi. Itu saja, terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dekan FIUAD Dr. Arif Rahman. Untuk yang acara selanjutnya, kita memasuki materi pengenalan S3 Studi Islam FIUAD. Untuk materi akan disampaikan oleh Prof. Siswanto Masruri. Prof, sudah siap apa belum, Prof? Siap. Baik. Monggo Prof, waktu kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Bapak Dekan FAI yang saya hormati, Bapak Kaprodi MPAI yang saya hormati, Profesor Suyati, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, terutama mahasiswa atau calon mahasiswa Prodi Studi Islam ya di UAD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini di tanggal 30 November 2024 kita dapat berjumpa bersama di forum pagi ini. Mungkin ada beberapa yang tadi sudah kenal dengan saya, seperti Mas Wiharto tadi pernah ketemu saya di mana itu dulu? Di UMY ya? Dulu saya dulu UMY Pak, iya. S2 bareng Ibu. Ya betul, masih ingat ya namanya. Ya mungkin saya tidak terlalu detail ya, karena yang detail nanti ada di leaflet ataupun dalam banyak forum atau dalam banyak dokumen yang nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi izinkanlah saya memulai pengenalan ini dengan membacakan salah satu ayat dalam Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 190-191 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak usah saya baca terjemahan semuanya, tetapi Bapak Ibu para calon mahasiswa S3 Studi Islam itu nanti akan lebih meningkatkan potensi diri sebagai ulul albab. Ulul albab itu adalah orang-orang yang pertama kali yang selalu mengingat Allah, kemudian yang kedua yang selalu berpikir. Jadi yang pertama itu mengingat, kemudian yang kedua berpikir, kemudian yang ketiga bahwa yang diciptakan Allah itu tidak sia-sia. Nah, ketiga komponen ini menjadi satu kesatuan. Di sini saya sebut mengingat ya, alladzina yadhkuruna Allah itu mengingat, bukan menyebut. Sebab kalau menyebut itu jauh, kalau mengingat itu dekat. Jadi kalau kader Doktor S3 UAD, calon mahasiswa UAD, itu memang yang diawali, yang didahulukan itu adalah ya mengingat Allah itu dulu. Bukan menyebut ya, kalau menyebut itu kan jauh, kalau mengingat itu dekat. Dan ini bukan karena Fakultas Agama Islam ya, tetapi karena memang ini sebagai bagian integral dari sebuah upaya kemanusiaan untuk menjadi seorang ulul albab. Kemudian yang kedua adalah wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian yang ketiga bahwa yang diciptakan Allah itu tidak sia-sia, dan ini menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi mengingat, kemudian memikirkan, kemudian memandang yang diciptakan itu tidak sia-sia. Ini tiga hal ini yang harus menjadi satu kesatuan. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah bahwa
seorang ilmuwan dari Amerika Serikat pernah mengatakan, namanya Roger Lincolnson. Beliau pernah mengatakan bahwa untuk masalah-masalah besar kemanusiaan itu jangan sekali-kali diserahkan kepada ahli ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak tahu apa-apa tentang agama dan moral, atau jangan sekali-kali diserahkan kepada para ahli agama dan moral yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dua hal ini menurut Roger Lincolnson ini nanti ya adanya nanti di program Doktor Studi Islam. Kemudian yang selanjutnya setelah Al-Quran dan ilmuwan Barat, mungkin Bapak Ibu tidak lupa ya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keberapa itu, tetapi yang jelas di situ ada untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi keberadaan S3 Studi Islam ini termasuk bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini secara mungkin bahasa Pak Amin itu mungkin secara doktriner seperti itu ya. Tetapi bagaimana secara sosial, sosiologis di lapangan, di Indonesia ini, kalau dulu saya pernah mendengar bahwa per 1 juta itu katanya ada 65 ya per 1 juta. Tapi sekarang ini per 1 juta penduduk Indonesia itu ada 143 dokter. Jadi kalau dihitung dari 275 juta penduduk Indonesia, itu baru 0,01%. Atau kalau dijumlah itu menjadi 40.000. Kemudian kalau Malaysia, tetangga kita, mungkin juga lebih sedikit, tapi itu per 1 juta, itu jumlah dokternya 509. Kalau India, itu per 1 juta, itu berjumlah 1.410 dokter. Kemudian Jepang itu 6.438 orang. Jerman lebih sedikit 3.990 atau 4.000 lah. Kemudian kalau Amerika Serikat itu 9.850 orang atau 10.000. Nah, Israel itu beberapa tahun yang lalu itu sudah mencapai per 1 juta orang itu dokternya itu berjumlah 15.000. Sekarang mungkin sudah kisaran 17.500-an lah. Itu Israel. Maka kalau saya boleh mengutip salah satu ayat atau surah dalam Al-Quran, Al-Baqarah 249 ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah wa huwa ma'as sabirin. Maka kelompok kecil yang dapat mengalahkan kelompok yang besar itu adalah kelompok memang yang kuat. Kuat in all aspects, selain tentu biidznillah itu tadi ya. Jadi kuat ekonominya, kuat ilmu pengetahuannya, kuat manajemennya, ya, kuat jaringannya. Itu baru bisa mengalahkan yang jumlahnya lebih besar. Nah, karena Bapak Ibu sekalian sebagai calon peserta program Doktor Studi Islam, itu nanti kalau sampai hari ini baru 40.000 ya di Indonesia, kemudian per 1 juta itu baru 143 orang, nah ini peluang yang baik sekali untuk Bapak mengikuti program doktor di UAD. Lalu apa kira-kira keuntungannya ataupun paling tidak kalau Bapak Ibu nanti dapat meraih gelar doktor ini, paling tidak ada
dua hal yang penting. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian pasti akan lebih percaya diri ya, karena potensi akademik Bapak Ibu meningkat. Saya yakin akan lebih percaya diri. Kemudian secara outward looking ya, keluar, itu secara sosiologis Bapak Ibu juga akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Nah, kemudian kalau sekarang pemerintahan siapa? Pak Prabowo yang juga menjunjung tinggi ataupun akan menaikkan gaji guru ya, PNS dan non PNS, itu saya yakin ke depan ini bukan ramalan cuaca ya, tetapi sepertinya kok saya memastikan bahwa kalau dulu itu ketika saya dulu tamatan S1 saja sudah bisa menjadi dosen. Sekarang untuk menjadi dosen harus minimal S2. Saya yakin mungkin ke depan itu untuk menjadi dosen paling tidak minimal harus bergelar doktor. Nah, ini kesempatan yang baik sekali untuk Bapak Ibu sekalian mengikuti program di UAD ini. Kemudian lanjut Mas Fandi. Oke. Ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, di sini saya tulis ya, meskipun selesai S3, setelah bertambah ilmu, Bapak Ibu sekalian itu sebenarnya juga baru sampai perbatasan ilmu pengetahuan, belum sampai ke batas ilmu pengetahuan. Baru sampai perbatasan, harus dibedakan antara batas dan perbatasan. Ilmu tidak akan ada habis-habisnya karena tidak ada batasnya, yang ada hanyalah perbatasan. Nah, langsung saya kenalkan dengan konsentrasi studi program Doktor Studi Islam di FAI UAD. Yang pertama, ini sudah paten Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, ya, Muhammadiyah Studies, ya, AIK. Kemudian yang kedua, Hukum Islam dan Ekonomi. Kemudian yang ketiga, Digital dan Media Islam. Kemudian yang keempat, Pendidikan Islam Kontemporer dan Psikologi. Kemudian Kepemimpinan dan Politik Islam, kemudian Gerakan Baru Sosial Islam, kemudian Teks Sastra dan Kehidupan Sosial Islam. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kalau kita kelompokkan ya, masalah besar keumatan dan kebangsaan kita itu hanya ada 3 sebenarnya. Yang pertama, kita mundur dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kita masih mundur dalam bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga, kita masih lemah dalam bidang politik. Nah, dalam bidang ekonomi, itu nanti jawabannya di konsentrasi yang kedua, hukum Islam dan ekonomi. Kemudian kemunduran dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu jawabannya di nomor 3 dan 4, digital dan media Islam. Kemudian pendidikan Islam kontemporer dan psikologi, ini menjadi 3-4 itu menjawab itu. Kemudian dari sisi politik itu nomor 5 dan 6. Hampir semua lembaga swasta, ormas Islam, politik Islam, dan lain-lainnya, kalau sudah yang namanya bicara kepemimpinan itu selalu menjadi masalah. At least ada kubu, minimal ada 2 kubu yang saling berhadapan-hadapan. Memang secara lahiriah memang ya basa-basi lah. Yang kalah menghargai yang menang ya, tapi tetap yang kalah itu tetap ya ada rasa mangkel begitulah. Dan itu di mana-mana, apalagi pilkada dan sebelumnya pilpres kemarin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukannya Indonesia itu tidak punya calon pemimpin ya, tetapi hampir semua pemimpin di negeri ini ketika akan ada pergantian pemimpin itu, hampir pemimpin yang bersangkutan itu tidak menyiapkan siapa sebenarnya
calon pemimpin yang akan diorbitkan untuk menggantikannya. Ini menjadi masalah serius dan oleh karena itu maka ini merupakan tantangan bagi kita dan kita harus siapkan seperti itu. Kemudian gerakan baru sosial Islam. Ini memang juga berkali-kali juga muncul, ada yang menyebut ini sebagai gerakan yang seolah-olah anti Pancasila, padahal sebenarnya tidak, dan apalagi kalau dikaitkan dengan isu-isu global, dan yang namanya gerakan itu adalah gerakan yang selalu ingin melakukan perubahan-perubahan di masyarakat. Karena perubahan itu selalu terjadi dan kita semuanya ini selalu berubah. Yang tidak berubah ya perubahan itu sendiri. Nah, kemudian nanti ini ada beberapa mata kuliah semester 1, studi kontemporer Al-Quran Hadis, Muhammadiyah Ethics, kepemimpinan transformatif dalam Islam, teori dan metode studi agama, pemikiran Islam kontemporer. Calon dosen yang kita siapkan ini insya Allah sudah dibicarakan bersama-sama, sudah dikritik bersama-sama, paling tidak ada dua syarat ya. Yang pertama paling tidak yang bersangkutan itu memiliki buku dalam bidang itu. Kemudian yang kedua paling tidak yang bersangkutan itu memang punya kepakaran dalam bidang itu meskipun tidak mempunyai buku yang totally tentang hal itu, paling tidak berdekatan begitulah. Kemudian yang ketiga kita pertimbangkan juga adanya dosen-dosen yang dari dalam UAD sendiri dan juga dari luar, tetapi harus berimbang, jangan sampai yang dari luar lebih banyak daripada yang dari UAD. Kemudian yang keempat juga harus ada unsur gendernya ya. Jangan sampai saya ulangi lanang kabeh itu jangan sampai. Nah, kemudian ini yang semester 2 ya, termasuk dosen-dosennya juga sudah kita siapkan. Insya Allah mereka pakar lah. Kemudian yang selanjutnya yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk di UAD tadi seperti tadi disinggung oleh Pak Dekan, itu semester 1 dan semester 2 itu memang kuliah. Kalau tidak salah nanti kuliahnya itu juga secara daring. Kemudian pada semester ketiga, 4, 5, 6 itu sudah isinya hanya penelitian dan menulis. 4 bulan pertama itu mengajukan proposal dan meneliti, 4 bulan kedua bimbingan, kemudian 4 bulan ketiga itu sudah ujian disertasi. Dan ujian disertasi tidak ada kita rancang ya, kita rancang mudah-mudahan ini tidak ada yang ngorek-ngorek gitu ya. Itu yang kita rancang, ujian itu ya hanya ujian disertasi. Tidak ada ujian kelayakan, tidak ada ujian tertutup, dan yang ada adalah ujian disertasi, dan ujian disertasi itulah ujian terbuka. Sehingga seperti tadi disampaikan oleh Pak Dekan, dalam waktu 2,5 tahun minimal dan maksimal 3 tahun itu sudah selesai, karena kita semua nanti akan melakukan intensifikasi dalam pembimbingan. Ya, jadi mahasiswa itu betul-betul dibimbing bagaimana meneliti, bagaimana menulis. Mungkin nanti beberapa hal akan disampaikan oleh Pak Profesor Suyadi. Dengan begitu, ya kalau yang dulu-dulu itu, wah kalau dokter itu kalau nggak lama katanya nggak asik, nggak matang katanya. Tapi ternyata kalau lama nyatanya semakin lama malah semakin tidak matang, semakin mentah lagi, akhirnya juga tidak selesai dan banyak yang drop out. Nah untuk UAD ini akan kita kawal sejak awal. Ujian itu tidak ada ujian kelayakan, ujian tertutup, ujian terbuka sampai 3 kali ujian. Pengalaman saya baik di UIN, baik di UII, di UGM, di UMY itu antara kelayakan dengan tertutup dengan terbuka itu ya perbedaannya itu tidak terlalu signifikan ya. Ya hanya karena
dosen-dosen, profesor itu kan kadang-kadang ya datnyeng ya bahasa Jawanya itu, datnyeng itu wah pas sekali kan loh ini kok belum diperbaiki padahal kemarin sudah konsultasi, tapi profesor itu ya lupa, maklum karena sudah profesor dan salah satu penyakit profesor itu ya gampang lali itu, mudah lupa. Nah kemudian ini tadi sudah saya singgung, kalau Bapak Ibu kuliah mulai tahun 2024, 2025, 10 Maret 2025, kemudian semester 1, semester 2 itu kuliah, kemudian riset bimbingan itu 2025, 2026 semester 3, kemudian semester 4, 2026, 2027, kemudian semester 5, genap ya, tahun ajaran 2026-2027 ujian dan selesai. Lulus doktor tahun 2027-2028. Jadi kalau nanti ada Pileg dan Pilpres di 2029, Bapak Ibu sekalian sudah menyandang gelar doktor. Mungkin dari saya itu ini tadi ada apa soal SPP ya, SPP itu nanti semakin ke sana semakin menurun. Di sini SPP itu dalam setiap semester itu bisa bisa dibayar dua kali lah, tidak langsung bayar full itu enggak, tapi bisa 2 kali. Nah bagi ini alumni UAD itu ada potongan 25%, ya mungkin maunya potongannya lebih banyak, tapi ya yang namanya potongan itu kan ya jangan banyak-banyak potongan, itu sedikit saja. Pembayaran bisa dilakukan 2 kali pada setiap semesternya. Ini biaya pendidikan nanti semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti selesai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan, tetapi yang jelas tadi disampaikan oleh Pak Dekan supaya lebih mudah, bukan hanya sekedar lebih mudah, tapi ya dokter yang kita keluarkan, yang kita lahirkan itu adalah dokter-dokter yang hebat, tetapi juga yang berkah gitu untuk semuanya, bukan berkah untuk dirinya saja, tapi berkah untuk banyak orang. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak Dekan dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya, Prof. Siswanto Masruri. Untuk pertanyaan, kita lanjut dulu ya, nanti kita lanjut dengan materi berikutnya dari Prof. Suyadi. Monggo, Prof. Suyadi, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih yang kami hormati Pak Dekan FAI, Pak Dr. Arif Rahman, Pak Kaprodi S3 Studi Islam, Profesor Dr. Siswanto Masruri, beserta Sekretaris, Mas Dr. Fandi Ahmad, Bapak Ibu dosen FAI, dan para calon mahasiswa studi Islam di UAD. Alhamdulillah, saya izin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Siswanto tadi. Yang saya share sudah kelihatan Mas Dika ya? Sampun. Ya. Saya menggarisbawahi yang disampaikan Prof. Siswanto tadi, bahwa ujian disertasi di FAI UAD itu akan sangat berbeda secara administratif saja dengan ujian disertasi di perguruan tinggi lain, khususnya di Indonesia. Tetapi
secara substantif saya kira tidak akan berbeda gitu ya. Saya juga alumni UIN Sunan Kalijogo gitu ya, yang dulu ujiannya mulai dari ujian komprehensif, ujian proposal, ujian kelayakan, ujian tertutup, ujian terbuka, dan ujian apalagi sangat. Yang jelas ujian kehidupan itu masih sampai sekarang kalau itu ya. Nah, nggak ada bedanya itu, hanya tambah pertanyaan atau perbedaan pertanyaan, tapi tidak sampai signifikan. Jadi tadi disebutkan oleh Prof. Siswanto, ujiannya hanya ujian proposal sama ujian disertasi. Betul proses ya? Atau tambahan ujian apa lagi proses ya? Saya kok lupa tadi. Tapi yang jelas tidak sampai 6 tahap. Jadi kalau Anda Bapak Ibu cek di perguruan tinggi lain di Indonesia, ujian disertasi itu rata-rata 6 tahap ya. Ujian komprehensif, ujian seminar proposal, ujian kelayakan, ujian hasil, ujian tertutup, ujian terbuka 6. Sementara yang di UAD hanya 3 atau maksimal 4 nanti ya. Sehingga banyak sekali yang kita kurangi. Sehingga tapi kalau di negara lain, kemarin kami baru dari Brunei, di Brunei itu sama, ujiannya hanya ujian seminar, ujian proposal dan ujian disertasi. Jadi di banyak negara ternyata ujian disertasi tidak serumit sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia. Dan jika Bapak Ibu sekalian lihat disertasi yang diuji secara berlapis-lapis dan bertahap-tahap itu hasilnya tidak akan berbeda dengan disertasi di beberapa negara yang diuji hanya beberapa kali saja. Baik, saya akan fokus kepada bimbingan. Ini saya ambil dari instrumen Lamdik di program doktor, bahwa bimbingan itu adalah mencakup bimbingan penulisan disertasi, pelaksanaan penelitian, jadi kemudian penulisan artikel untuk publikasi, dan penulisan disertasi. Jadi 4 hal inilah yang kami akan lakukan kepada mahasiswa. Artinya dosen-dosen di studi Islam UAD fokus bimbingannya pada 4 hal ini. 1, tentang penulisan proposal disertasi. Jadi sejak proposal kita sudah bimbing ini. Artinya membimbingnya bukan setelah ujian proposal, tapi sejak penulisan proposal. Karena itu ada di instrumen Lamdiknya. Sehingga sejak proposal sudah berkualitas, kira-kira begitu. Sehingga tidak ada beban yang memberatkan bagi mahasiswa, kira-kira cakupan disertasi itu seperti apa yang memungkinkan. Nah, sejak proposal sudah kita bimbing. Lalu setelah proposal dibimbing selesai, kalau kan ada ujian proposal ya, ujian proposal ya hanya promotor atau promotor saja yang menguji. Lalu kita bimbing juga tentang pelaksanaan penelitian. Nah, jadi setelah ujian proposal itu, dan kami pastikan lolos karena yang menguji ya promotornya dan kopromotornya, karena promotor dan kopromotor membimbing tentu tidak akan ada kendala. Nah, setelah proposal selesai dan diuji lolos, maka kita bimbing lagi pelaksanaan penelitiannya. Jadi penelitiannya ini mau di mana, kalau di sekolah ada berapa sekolah, kalau di komunitas tertentu atau komunitas sosial ada di mana dan seterusnya, harus ngapain saja, instrumennya bagaimana dan seterusnya. Itu juga kita bimbing pelaksanaan penelitiannya itu. Lalu yang ketiga, ada bimbingan untuk penulisan artikel publikasi. Nah, ini bisa dibolak-balik ya, artinya penulisan artikel publikasi dulu atau disertasi dulu. Saya kira nggak ada masalah, karena biasanya ketika kita mengambil data, meskipun instrumennya kita dibatasi, hanya mengambil beberapa data saja, tapi ketika masuk ke lapangan biasanya datanya akan banyak sekali. Nah, data yang banyak itu tidak kita masukkan semuanya ke disertasi, tapi sebagian kita tulis dalam bentuk publikasi. Sehingga dokter itu ya sebelum lulus harapannya punya publikasi, gitu ya, supaya dokter itu berbeda dengan Pak RT, Pak Dukuh, itu salah satunya memiliki publikasi.
Dan terakhir adalah bimbingan pada penulisan disertasi. Nah, ini saya kira yang terpenting adalah penulisan disertasi. Sehingga bimbingannya itu mulai dari awal, bahkan mulai dari ya nggak nol juga ya. Karena daftar kan sudah buat proposal ya. Tapi jika ada perubahan-perubahan, maka bimbingan itu dilakukan sejak penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, penulisan artikel untuk publikasi, dan penulisan disertasi. Nah, saya kira 4 hal ini yang nanti akan kita fokuskan supaya kualitas disertasinya terjaga. Nah, fokus bimbingannya apa? Ini juga kami ambil dari instrumen Amdik ya. Fokus bimbingannya adalah kesesuaian tema disertasi, kesesuaian topik disertasi atau judul disertasi dengan lanskap studi Islam. Jadi kita pastikan yang mengambil disertasi di studi Islam itu disertasinya betul-betul studi Islam, tidak di luar studi Islam gitu ya. Ya, walaupun studi Islam itu luas sekali, tapi kita pastikan bahwa disertasi yang diangkat oleh mahasiswa studi Islam itu masih dalam lanskap keilmuan studi Islam. Karena saya banyak melihat beberapa prodinya A, tapi disertasinya di luar itu. Nah, kita jaga supaya disertasi ini masih dalam lanskap studi Islam. Lalu yang kedua, kita pastikan bahwa disertasi yang ditulis itu memiliki kebaruan. Tidak boleh disertasi hanya repetisi saja. Repetisi itu mengulang itu disertasi di tempat lain tentang hal serupa itu diangkat terus gitu ya. Nah, kita pastikan ada kebaruan yang ditulis oleh mahasiswa. Lalu yang ketiga, memiliki kedalaman dan keluasan bahan kajian. Nah, ini para promotor dan kopromotor saya kira punya instrumen tersendiri untuk memastikan bahwa disertasi itu tidak terlalu sempit, tidak terlalu miopik gitu ya, tapi juga tidak terlalu luas sehingga sampai keluar lanskap studi Islam, sehingga ukurannya adalah memiliki kedalaman dan keluasan bahan kajian. Lalu yang berikutnya memiliki kontribusi terhadap pemecahan masalah studi Islam, jadi punya kontribusi keilmuan. Nah, ini saya kira sangat penting ini. Saya kira promotor dan kopromotor juga sudah punya instrumen tersendiri untuk mengukur apakah disertasi ini memiliki kontribusi terhadap pemecahan masalah tentang studi Islam atau tidak. Dan yang terakhir adalah kemutakhiran, apakah penelitian ini mutakhir atau tidak, sehingga kita kawal sejak awal bahwa disertasi yang ditulis oleh mahasiswa itu memenuhi 5 kriteria itu. 1, dia tetap pada lanskap keilmuan studi Islam, memiliki kebaruan, memiliki kedalaman dan keluasan bahan kajian, berkontribusi untuk pemecahan masalah keilmuan studi Islam, dan terakhir adalah kemutakhiran. Sehingga nanti ini adalah kualitas-kualitas yang kita jaga untuk memastikan bahwa disertasi itu memenuhi standar yang ada. Lalu ini kualitas pembimbing, tadi sudah disinggung oleh Prof. Siswanto Masruri, bahwa promotor dan kopromotor adalah seorang profesor atau guru besar ya. Dan kita sudah punya ya minimal ada Prof. Siswanto, ada saya, tapi di luar UAD ada kemarin yang sudah masuk bersedia untuk menjadi pengajar di UAD itu ada Profesor Hilman Latif, ada siapa lagi, Prof. Yaqiuddin Baidowi, dan masih banyak lagi, ada Prof. Inayah dari UIN, masih banyak, sepertinya Prof. Munir Mulkan, Prof. Amin Abdullah juga bersedia meskipun tidak terjadwal secara intensif. Artinya pengajar tidak hanya dari UAD saja, tapi dari luar UAD juga akan berkontribusi. Kemudian sesuai dengan bidang ilmu atau topik disertasi, kita pastikan nanti kita carikan bahwa mahasiswa akan mengangkat topik disertasi itu betul-betul promotornya sesuai dengan tema, atau paling enggak mendekati gitu ya, kalau enggak sama persis ya mendekati. Jika promotor dari luar, kita pastikan itu adalah profesor yang home base-nya terakreditasi unggul. Jadi tidak semua profesor bisa kita akomodir, tapi kalau dari luar UAD berarti hanya profesor dari perguruan tinggi lain yang perguruan tingginya itu terakreditasi unggul. Bukan prodinya ya, tapi perguruan tingginya. Kalau prodinya saya kira banyak, tapi kalau perguruan tingginya saya kira itu
parameter-parameter dan indikator-indikator yang lebih terukur. Nah, kemudian saya mengusulkan ada satu tambahan lagi, IKT ya, memiliki H-index Scopus, ya entah berapapun itu, karena nanti mahasiswa akan menulis di jurnal internasional bereputasi, nah supaya memastikan bisa publish ke sana, bisa accepted di sana, maka promotor dan promotor itu punya pengalaman yang baik tentang publikasi di jurnal-jurnal bereputasi, salah satunya terindeks Scopus atau WOS. Nah, nanti kita bantu itu. Ini kualitas pembimbing, artinya dari sisi kualitas kita pastikan. Dan ini juga kami ambil dari instrumen Lambda. Ini beberapa contoh H-index calon pembimbing, atau di Sinta juga sama. Nah, ini yang terakhir yang akan kami sampaikan ini, yang selalu ditanya asesor atau mungkin juga ditanya oleh mahasiswa, ya. Bimbingan kami menggunakan 3 indikator ini: terjadwal, konsisten, dan terdokumentasi. Jadi kalau di papan nama saya ada jadwal bimbingannya di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Sebenarnya 1 minggu sekali itu sudah cukup. Tapi karena saya hampir tiap hari di kampus, kecuali tidak itu ya, seperti hari ini gitu, maka saya tulis jadwalnya lebih banyak itu. Meskipun harus kontak dulu ya, jangan tiba-tiba nyelonong gitu ya. Tapi kalau toh tidak, ya kebetulan ada, saya kira tidak masalah gitu ya. Artinya setiap pembimbing dia punya jadwal untuk menerima mahasiswa bimbingan ya. Dan kami usahakan bimbingannya di kampus, tidak di rumah atau tidak di luar atau tidak di mana di luar kampus ya. Kadang-kadang ada pembimbing yang mengajak bimbingan tapi di kafe, nanti yang bayari mahasiswa. Kita hindari seperti itu. Jadi bimbingannya di kampus atau di perpus ya, atau di tempat-tempat tempat-tempat yang akomodatif lainnya, supaya supaya bimbingannya berjalan lebih efektif ya. Tapi kalau misalnya kontak dulu mau bimbingan meskipun jadwalnya sudah ada, itu kan lebih bagus, karena kadang-kadang pembimbing jadwal-jadwal tertentu dia ada agenda-agenda mendadak. Konsisten kita agendakan setiap minggu minimal seminggu sekali kita jadwalkan bimbingan, supaya supaya memastikan bahwa mahasiswa itu tidak berhenti menulis. Jadi yang banyak kami lakukan justru sebaliknya dengan yang kami alami dulu. Kalau era saya itu kan mesti mahasiswa yang mencari dosennya untuk bimbingan. Tapi sekarang ini saya merasakan saya yang mencari mahasiswa untuk menanyakan tesisnya selesai atau belum. Nah, mudah-mudahan dengan pola yang egaliter seperti ini, mahasiswa lebih cepat selesai. Jadi keywordnya memang berkualitas dan cepat gitu ya. Dan terdokumentasi dengan baik, artinya masukan-masukan yang itu tercatat ya. Mungkin ada dokumen yang lain, artinya dokumen yang lain itu bukan hanya foto ya, tetapi referensi-referensi yang dibutuhkan dan dosen punya, itu saya kira bagian dari dokumentasi. Jadi misalnya kalau mahasiswa ada kesulitan referensi, khususnya buku-buku Indo atau kitab-kitab Turots gitu, itu ada Pak Dr. Joyo yang punya kontainer kitab-kitab Turots gitu. Nanti bisa kita bantu supaya mahasiswa itu punya referensi yang memadai. Nah, dengan supply referensi kemudian konsisten gitu ya, terjadwal, itu mudah-mudahan dalam waktu 3 tahun ya, 6 semester, bisa kurang sedikit ya, kalau bisa ngikuti Bahlil kan 2 tahun ya. Tapi kita normal saja, kita normal saja, normal itu ya 3 tahun 6 semester itu sudah lama. Tapi sebenarnya pengalaman kami ya, menulis disertasi dengan ujian yang dulu kami lakukan itu lebih lama ujiannya. Jadi saya nulis proposal itu 1 semester, di semester 2 proposal jadi, terus nunggu ujian tuh sampai 1 semester atau 2 atau 3 bulan tuh ya. Revisi lagi, ya kira-kira sampai revisi itu 1 semester, itu proposal. Kemudian riset itu 1 semester selesai. Riset 1 semester sambil nulis ya, riset sambil nulis itu 1 semester. Kemudian bimbingan. Nah, bimbingan itu kan kita harus nyari waktu itu ya, era itu maksud saya, era itu
kita mencari promotor, mencari kopromotor, ya ada yang mudah ditemui, ada yang sulit. Itu satu semester sendiri. Jadi riset dan bimbingan 1 tahun. Nah, setelah itu menyerahkan naskah disertasi ke prodi untuk ujian, biasanya ngantri dulu 2 bulan, dijadwal, terus baru pelaksanaan 3 bulan. Nanti revisi 3 bulan, maju lagi ujian berikutnya, dan seterusnya itu setahun lebih. Nah, oleh karena itu kita pangkas yang seperti itu, sehingga nanti dengan bimbingan yang konsisten sejak awal, sejak proposal, pelaksanaan penelitian juga kita bimbing, sampai penulisan disertasi kita bimbing. Dengan pola ini mudah-mudahan dalam waktu 6 semester itu sudah sangat longgar untuk menyelesaikan disertasi di UAD. Saya kira begitu, Mas Andika, Prof. Sis, Mas Fandi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suyadi atas materinya tentang publikasi dan penyusunan disertasi tepat waktu. Bapak Ibu, ini materi yang terakhir dari Dr. Fandi Ahmad, MPDI, mengenai teknik pendaftaran S3 Studi Islam. Sebelum nanti sesi tanya jawab, monggo kami persilahkan Dr. Fandi untuk presentasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati Pak Dekan FAI, Dr. Arif Rahman, dan Pak Wakil Dekan, ada Ustaz Dr. Yoyo, dan Ibu Wakil Dekan, Ustazah Ferawati, dan yang saya hormati pula Kaprodi S3 Studi Islam, Prof. Iswanto, dan Prof. Suyadi. Di materi terakhir ini terkait dengan teknis pendaftaran program daftar S3 Studi Islam FAI UAD. Awalnya nanti kita akan membuat akun di PMB UAD online, tapi nanti akan kami bantu jika memang mengalami kesulitan. Ini tentunya kami jelaskan terlebih dahulu untuk jalur pendaftaran di S3 Studi Islam FAI UAD. Ini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah reguler, yang kedua menggunakan beasiswa amal usaha Muhammadiyah maupun beasiswa alumni UAD. Di 2 beasiswa ini adalah adanya potongan, ya, kayak Prof. tadi bilang, ini potongannya ada tapi nggak banyak-banyak gitu ya Prof. Ini ada 25%, jadi dari total SPP 12 juta, 25%-nya yaitu 9 juta. Nah, Bapak Ibu, apa saja yang disiapkan untuk yang reguler maupun yang beasiswa AUM maupun beasiswa alumni UAD? Ya, ini untuk biodata semuanya hampir sama ya, jadi dari nama, NIK, email, agama, warga negara, dan seterusnya. Kemudian berkas seperti biasa juga sama, ada pas foto, kakak, ijazah, dan transkrip nilai S1 dan S2, CV, kemudian ada topik disertasi, ini berupa outline yang memang sudah dibuat. Kalaupun memang belum, sementara topik disertasi dulu, nanti ketika sudah masuk akan kami bimbing membuat proposal itu. Nah, untuk CV-nya juga yang biasa Bapak Ibu pakai. Kemudian di beasiswa amal usaha Muhammadiyah ini ditambahkan di biodatanya adalah asal instansi bekerja. Selain berkas-berkas yang tadi sudah saya sampaikan, ini juga perlu mencantumkan SK pengangkatan pegawai AUM dari Bapak Ibu. Kemudian selain itu ada 3 surat yang sudah ada template-nya yang nanti kita akan tunjukkan, ya. Jadi tentang surat keterangan masa kerja, surat perjanjian studi lanjut, dan surat izin tugas studi lanjut. Untuk yang beasiswa alumni UAD, dari biodata tadi yang bedanya adalah mencantumkan asal program studi, dan ini untuk alumni UAD yang di S2-nya. Nah, ini juga ada topik presentasinya dan CV-nya juga. Nah, Bapak Ibu, ini link yang bisa kita cek.
Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah link Google Form yang akan kita bantu untuk memasukkan data-data diri dari Bapak Ibu semuanya. Nah, yang pertama untuk yang reguler nih, nanti linknya akan saya share. Kemudian ketika memilih langsung reguler beasiswa AUM atau beasiswa alumni UAD. Untuk yang reguler, kita klik ada nama, NIK, email, agama, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian barulah mengupload berkas-berkas seperti yang tadi saya sampaikan, ada foto, KK, ijazah S1, dan seterusnya. Di poin yang ini adalah cukup dengan judul atau topik disertasi Bapak Ibu. Jika memang sudah ada outline maupun proposal, nanti bisa disampaikan ke saya, nanti akan saya masukkan ke dalam link Google Drive ini. Kemudian itu untuk yang reguler. Kalau kemudian yang beasiswa Amal Usaha Muhammadiyah, nah ini bisa diklik di bagian beasiswa AUM, kemudian ada nama, NIK, biodata diri seperti biasanya. Nah ini ada 3 surat ya, 3 surat template yang sesuai dengan peraturan yang ada di UAD. Ini selain SK ya, ini ada surat perjanjian studi lanjut. Bapak Ibu bisa mengklik di bagian yang biru ini, nanti akan otomatis terbuka. Ini kita bisa lihat. Nah ini surat pernyataan beasiswa yang bisa Bapak Ibu lengkapi dan ini insya Allah mudah untuk dibuatnya. Kemudian berikutnya di surat izin tugas studi lanjut. Nah ini bisa langsung diklik dan akan muncul untuk surat izin tugas studi lanjutnya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah di surat perjanjian dan ini surat tugas studi lanjut. Kemudian ditambahkan dengan SK pengangkatan pegawai AUM. Nah, kemudian sudah selesai. Ada upload berkas yang lain ya, pas foto yang seperti tadi saya sampaikan di awal. Untuk yang bagian terakhir, Bapak Ibu, di beasiswa alumni UAD, ini bisa dipilih di sini, kemudian nama dan seterusnya seperti biasa, kemudian berkas-berkasnya cukup dengan pas foto, kartu keluarga, ijazah S1, nasib nilai S1 dan S2, rencana dan selesai. Itu berkas-berkas yang mungkin bisa dipersiapkan. Jadi untuk yang beasiswa Amal Usaha Muhammadiyah ini seperti ya ada yang sudah mendaftar, di sini ada Pak Adi dan teman-teman juga sudah mengupload. Kemudian akan kita bantu uruskan. Beberapa memang untuk biaya pendaftaran yang bisa dikirimkan atau dibayar melalui mobile banking. Jika mengalami kesulitan bisa kami bantu seperti biasa. Nanti bisa menghubungi saya atau Mas Dika. Jadi itu untuk teknis pendaftaran yang cukup simpel dan mudah. Cuma ada beberapa biodata diri yang perlu diisi dan beberapa surat jika memang mengambil jalur beasiswa Amal Usaha Muhammadiyah maupun alumni UAD. Mungkin itu Mas Dika yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fandi atas materinya, cara pendaftaran S3 Studi Islam FIUAD. Untuk sesi berikutnya, kita buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, di sini ada Prof. Siswanto, ada Prof. Suyadi, ada Dr. Fandi. Bisa raise hand atau bisa open mic langsung. Monggo kami persilahkan. Atau bisa juga menggunakan chat ya. Oh, monggo Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Hamid nih, dari PKU Muhammadiyah Seruang, Kebumen, sebagai Direktur PSDI Bindatra yang termasuk AIK nih, Bapak ya. Ini saya ingin bertanya terkait proposal disertasi, itu ada kisi-kisinya atau bagaimana itu? Sehingga kami tinggal mengikuti alurnya seperti itu. Saya kira itu sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan bertanya Bapak kalau diperkenankan. Monggo, monggo Pak, monggo. Nggih, Prof. Sis dan Pak Bapak-bapak yang kami hormati. Tadi belum sempat tersampaikan terkait dengan model perkuliahan, apakah offline 100% atau blended. Ini nampaknya perlu didengar oleh kami semuanya. Terima kasih. Begitu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Kasyadi. Ada lagi Bapak Ibu satu penanya untuk yang sesi pertama? Atau kita langsung Prof. Sis? Oke, terima kasih Pak Adi Hamid dari PKU Kebumen ya, tentang kisi-kisi proposal itu nanti akan kita kirim yang apa ya, yang baku, yang paten gitu ya. Tetapi dalam sebuah proposal itu kan yang paling pokok itu kan ya ada latar belakang akademik, kemudian ada latar depan akademik, ada masalah, kemudian ada metodologi, kemudian kalau saya kelompokkan itu ada central idea-nya seperti apa, kemudian spotting ideas-nya seperti apa. Nanti kita kirim biar untuk panduan Pak Adi Hamid biar lebih lebih mengena gitu, dan itu yang baku lah nanti akan kita kirimkan ya untuk kisi-kisinya. Jadi Pak Adi Hamid tenang aja, nanti akan kita kirim untuk kisi-kisinya sehingga Pak Adi Hamid tidak repot-repot. Kemudian Pak Kasyadi, insya Allah kuliahnya blended ya. Kemarin direncanakan itu hari pertama, kedua, sampai maksimal ketiga itu luring ya, jadi offline itu. Tapi untuk selanjutnya kita rencanakan offline nanti. Kita rencanakan online ya, online. Jadi Bapak Ibu masih bisa di rumah, tidak harus datang ke Jogja. Kalau di beberapa tempat seperti di UII yang saya ketahui itu 100% online itu, 100% online. Dan kuliahnya juga waktunya bisa banyak yang ambil sore hari dan malam hari. Tapi kalau malam hari itu biasanya dok ngantuk itu ya. Kalau bisa jangan malam, kalau perlu bar subuh kuliah itu kan lebih segar itu sebenarnya. Tapi nanti kita jadwal yang terbaik lah, yang tidak merepotkan mahasiswa. Itu mungkin jawaban dari saya, tetapi saya ingin sedikit menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Yadi tadi ya, harus ada kebaruan. Kalau menurut Badan Nasional Standar Penelitian itu, selain kebaruan, itu juga ada yang shocking result ya. Jadi selain novelty dari penelitian itu, tapi ada yang shocking result. Jadi, wah ini disertasi dari UAD ini betul-betul membuat shock pembaca, membuat shock orang lain. Wah, ini luar biasa ini ya. Kaget-kaget itu nanti narasinya seperti apa dan harus seperti apa nanti dibimbing oleh kita semua. Kemudian selain itu adalah, ini menurut BSNP ya, yang ketiga adalah disertasi yang changing paradigm, ya, yang merubah paradigma. Contoh misalnya selama ini yang namanya kategori pesantren
itu kan hanya ada salafiyah, kholafiyah, ataupun tradisional dan modern, dan juga campuran. Tetapi ternyata dalam sebuah penelitian yang saya sendiri ikut melakukan itu, ternyata penelitian pesantren atau kategori pesantren itu juga ada 3, tetapi yang pertama adalah pesantren yang standar, pesantren yang ada papan namanya sajalah. Kemudian yang kedua pesantren yang transformatif, itu pesantren yang memang selalu ingin melakukan transformasi perubahan. Kemudian yang ketiga adalah pesantren yang ideal. Yang ideal itu ya yang sudah eksis, sudah mapan, tidak sekedar papan nama, profesornya juga banyak, ulamanya, kiainya juga sudah hebat-hebat, tamatan luar negeri, SDM-nya sudah kuat, kemudian dananya sudah kuat, gedung, sarana prasarananya sudah luar biasa. Itu misalnya yang changing paradigm. Tadi Pak Suyadi juga menyebutkan kedalaman. Kemudian kalau saya juga nambah ya disertai yang inspiring. Sebenarnya yang inspiring dalam changing paradigm, shocking result itu ya tergantung kita nanti ketika di akhir disertasi itu, sebelum kesimpulan itu ada narasi-narasi yang seperti itu, tetapi itu diambilkan dari pembahasan disertasinya. Ya, kedalaman. Memang ya kalau S1 itu kan pengantar, kalau S2 itu kan lebih kepada pengembangan, kalau S3 itu kan pendalaman ya, jadi sempit tapi mendalam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu saya tambahkan juga, ini sudah kita bicarakan juga, kita diskusikan, bahwa di banyak tempat itu yang namanya mahasiswa itu angel banget, goleki pembimbingnya angel banget. Ya, kadang-kadang pembimbingnya itu mungkin ya sibuk atau sok sibuk atau banyak ngamen di mana-mana sehingga sulit ditemui. Nah, ini kan merepotkan mahasiswa. Nah, kami berencana untuk pembimbing yang rumit, meskipun sudah kita tunjuk ataupun mungkin sudah kita SK-kan dan nanti sebelumnya akan kita kumpulkan, bahwa kalau pembimbing itu merepotkan, mempersulit mahasiswa, nanti akan kita ingatkan dan maksimal akan kita ganti. Jadi kita tidak usah terlalu berpikir panjang ya, nek wayai diganti ya diganti, itu enggak ada masalah, dan bagi kita, bagi kami tidak ada beban, mungkin setelah diingatkan lah. Memang nggak gampang itu mencari dosen, dan itu pengalaman saya di UIN itu banyak yang mengeluh, bukan hanya S3 ya, tapi S1, S2 itu golek dosen itu wangel banget tuh, sampai akhirnya pada masa tertentu itu meskipun padahal sudah mendekati wisuda, itu oleh pembimbingnya itu belum ketemu ya, dan saya sudah membantu beberapa orang, ternyata setelah kita kontak itu ternyata ya baru kedandapan itu, akhirnya juga minta maaf. Kemudian yang selanjutnya saya tambahkan sedikit, ini pengalaman di Kyoto University, itu yang namanya pembimbing itu yang membimbing betul. Bahkan di Kyoto University itu yang namanya pembimbing itu sebelum ujian itu mahasiswa itu seperti di training. Nanti kira-kira pertanyaannya akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti dibimbing. Nanti jawabannya seperti ini. Tidak seperti di beberapa tempat itu, tidak usah saya sebutkan. Lawang pembimbing nggak malah di ujian terbuka itu malah takon sing ora-ora, malah kadang-kadang menjatuhkan yang dibimbing. Mungkin ben ketok pinter gitu, kadang-kadang seperti itu juga. Tapi kalau di Kyoto University, karena saya mendampingi anak saya ketika ambil S3 di sana, seperti itu yang terjadi. Jadi tidak mempersulit, malah pembimbing malah takonnya sing aneh-aneh, yang pada waktu bimbingan itu tidak dimunculkan, ketika dia ujian terbuka itu malah ditekoki sing angel-angel ya. Mungkin ben ketok pinter itu seperti itu yang terjadi lah. Kita nanti jangan seperti itulah. Jadi pengalaman dari beberapa tempat itu kita ambil yang terbaik, yang jelek ya kita nyahkan begitu. Itu yang dapat saya tambahkan. Baik, ada tambahan, Prof. Suyadi? Iya, makasih.
saya sangat sepakat dengan Prof. Sis tadi. Kalau tidak memberatkan gitu ya, kalau sampai shocking result itu, nanti mahasiswa sendiri malah pingsan ya, kaget ya. Yang saya sampaikan tadi standar-standar minimal saja, kalau itu dipenuhi insya Allah lulus gitu ya. Dan kami juga setuju sekali bahwa kami ini membimbing gitu, artinya kalau mahasiswa nggak lulus, pembimbingnya yang malu. Jadi kalau ada pembimbing ketika ujian malah bertanya yang tidak bisa dijawab oleh mahasiswa yang dibimbing. Bahkan beliau malah puas ketika yang dibimbing itu nggak bisa jawab. Insya Allah nggak akan terjadi di UAD. Jadi kami akan bertanggung jawab atas seluruh, ikut bertanggung jawab ya, ikut bertanggung jawab atas seluruh isi disertasi bimbingan kami dan ikut menjamin kelulusannya. Supaya apa? Supaya tidak sedikit pun mahasiswa itu dirugikan gitu ya. Jadi saya yakin ini sudah kami lakukan kalau di UAD, saya kira sudah dilakukan, dan akan jarang sekali mahasiswa yang sulit mencari dosen di UAD. Lebih banyak dosen di UAD itu standby, mudah dihubungi, fast respon itu ya. Apalagi kalau saya ini kan balas WA itu lebih cepat setelah subuh daripada siang hari. Kalau siang hari yang WA kan banyak, kalau setelah subuh itu kan sedikit, atau bahkan malam hari gitu ya. Nah, saya kira itu pelayanan-pelayanan yang nanti kita maksimalkan untuk bisa kita lakukan. Dan untuk online atau offline, saya kira juga sepakat dengan proses kita blended, atau istilah dari Kemendikbudristek itu fleksibilitas gitu ya. Fleksibilitas itu mahasiswa kangen dosennya mau luring, oke, dosennya sudah siap. Mahasiswanya sibuk online aja, oke, kita juga bisa online. Jadi fleksibel saja. Cuma minimal Anda nanti datang ke UAD sekali lah, jangan sampai jadi dokter UAD tapi kampus UAD di mana nggak tahu. Wah, itu kan agak terlalu itu. Ya minimal sekali lah, entah ujiannya, entah kuliahnya atau mampir kemana itu pasti. Jadi pastikan Anda kuliah di UAD, tahu kampus UAD. Pernah masuk ke ruang gitu ya. Jadi walaupun online tapi pastikan bahwa Anda pernah ke UAD. Asas fleksibilitas kita pegang, full online oke, tapi satu saat momen-momen tertentu datanglah ke UAD. Ya minimal foto bersama dosennya, foto dengan pembimbingnya, saya kira bagus lah. Apalagi gedung UAD kan bagus, rugi lah kalau Anda jadi mahasiswa UAD belum pernah ke UAD. Foto di UAD, mampir ke Museum Muhammadiyah, wah itu sangat indah sekali, rugi nanti kalau Anda nggak ke kampus gitu. Saya kira itu tambahan saya, Prof. Sis, Mas Fandi, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Suyadi. Ada pertanyaan di chat yang pertama dari Muhammad Zeni. Apakah dimungkinkan membuka jalur beasiswa diaspora kader prasarekrita yang tidak bekerja di AUM, misal dibuktikan dengan surat keterangan aktif atau sejenisnya? Kemudian yang kedua, syarat kelulusan di Prodi S3 Studi Islam, misalnya skor sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau Arab, atau ketentuan jurnal, dan lain-lainnya. Itu pertanyaan pertama dari Muhammad Zeni. Mau langsung dijawab, Prof, atau kita lanjut pertanyaan berikutnya? Lanjut dulu Mas, kalau ada. Oh, kita. Oke, yang pertanyaan yang kedua dari Muhammad Jailani. Izin bertanya, Prof. Suyadi, bagaimana cara mencari research gap atau novelty pada disertasi? Monggo, yang untuk yang pertama. Oke, respon dulu. Yang pertama, yang pertanyaan pertama tentang beasiswa diaspora, nanti biar Pak Dekan atau proses yang menjawab, yang lebih punya otoritas tentang hal tersebut. Nah, yang kedua Mas Jailani, saya kira ini Mas Jailani menanyakan ulang saja, saya kira artikelnya sudah banyak, beberapa saya lihat kebaruannya sudah ada. Kalau misalnya mau ditambah lagi,
Atau mau pindah ke studi Islam ya Mas Jaren ya? Oke. Tapi saya kira nyambung dengan pertanyaan Pak siapa ya, pertanyaan pertama tadi ya tentang proposal disertasi tadi. Di situ ada novelty di proposal bagian itu sudah kelihatan. Jadi unsur-unsur proposal yang pokok itu kan pendahuluan, kajian telah pustaka atau tinjauan pustaka yang di dalamnya ada review penelitian terdahulu. Nah, disitulah novelty itu muncul, kemudian metode penelitian, dan rancangan pembahasan. Saya kira 4 poin itu yang pokok dalam proposal disertasi, termasuk pertanyaan Jailani yang novelty itu. Nah, selebihnya, kalau ada lebihnya, misalnya ada identifikasi masalah atau yang lain, saya kira itu tambahan-tambahan saja yang sifatnya boleh ada, boleh tidak. Tapi yang pokok ada itu hanya 4 tadi. 1, pendahuluan. Di pendahuluan itu ada rumusan masalah, ada tujuan, kemudian tinjauan pustaka, lalu metode. 3 hal itu aja yang pokok. Yang biasanya bab 1, bab 2, bab 3. Itu yang pokok. Formatnya seperti apa saya kira bisa berubah, tidak harus bab 1, bab 2, bab 3. Mau digabungkan jadi 1 bab saja juga boleh, tapi 3 unsur itu biasanya harus ada, hanya beda format saja saya kira. Begitu Mas Jailani. Andi. Sedikit Prof. Ini Prof. Jika terkait kalau kita penelitiannya model Prof, seumpama model pembelajaran PAI Neuroscience perspektif taksonomi Suyadi seumpama. Kira-kira jika model itu apakah kita bisa menggunakan kualitatif juga Prof? Tidak harus RND ataupun apa gitu Prof? Barangkali dapat novelty baru dari Prof. Ya, ini sudah kayaknya sudah nyepil disertasinya nih Prof Sis ini. Prof. Ya, kalau metodenya mau pilih, mau kualit, kuanti, R&D atau yang lain, itu kan pilihan-pilihan ya. Artinya bukan berarti yang kuanti itu lebih unggul daripada kuali, atau kuali lebih unggul dari kuanti, atau R&D lebih baik daripada yang lain. Itu saya kira subjektivitas saja. Tapi pada dasarnya asal sinkron antara rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori yang digunakan, dan metode itu sinkron, saya kira nggak ada masalah. Mau R&D boleh, mau kualitatif boleh. Kualitatifnya kan juga banyak pilihan ya. Bisa grounded, bisa etno, bisa veno, dan seterusnya, itu kan banyak pilihan. Atau kuanti. Jadi style saja menurut saya. Metode itu style saja. Yang penting sinkron antara rumusan masalah, tujuan, teori yang digunakan, dan metode yang dipilih. Saya kira itu aja Mas Jailani. Kalau belum cukup, boleh nanti ketemu di kampus saja ya. Siap. Saya lagi di kampus ini Prof. Makasih Prof. Oh ya, berarti nggak hari ini berarti. Setuan Prof. Yuk. Baik, Prof Sis. Pak, Ya. Aku enggak. Oh ya. Yang ini Pak siapa? Pak Dekan. Beasiswa diaspora tadi. Ya, monggo Pak Dekan untuk yang pertanyaan dari Muhammad Zeni. Oh ya. Diaspora kader. Oh ya. Oh ini ada pertanyaan satu dari Pak Zeni ya. Jadi kalau beasiswa UAD itu khusus yang program dokter itu 25%, baru hanya itu dulu. Dia 25% pertama untuk alumni, sama dia yang bekerja pegawai tetap di AUM. Tapi ini coba kami komunikasikan dulu Bapak Ibu ya. Tapi nanti dicoba saja dulu untuk didaftar, karena nanti dari beasiswa juga itu nanti akan dikolektif data itu juga nanti akan dicek. Tapi SK, karena kita berdasarkan SK Rektor terkait tentang beasiswa itu ada memang disebutkan 2 itu tadi. Jadi beasiswa alumni dan juga pegawai AUM. Nah, untuk yang kader itu nanti coba kami komunikasikan, tetapi bisa juga nanti barangkali Bapak Ibu untuk tetap mencoba untuk mengajukan itu ya. Nah, itu saja yang mungkin yang terkait tentang beasiswa itu, karena sambil berjalan sebenarnya ada juga beasiswa dari pemerintah yang itu berpeluang. Dari Kemenak itu kan penyelesaian disertasi
untuk riset, kemudian juga dari Lazis apa namanya itu? Apa namanya ya, yang zakat itu apa namanya? Lupa saya, dari Lazis ya. Oh ya, saya nambah sedikit Pak Dekan. Monggo Pak. Di PTU seperti UAD ini tiap tahun ada formasi hibah riset disertasi doktor, namanya penelitian disertasi doktor PDD. Ya betul. Di PDD. Itu tidak ada di perguruan tinggi keagamaan Islam, PTKIN atau PTKIS yang dari Kemenak itu kayaknya nggak ada, setahu saya. Tapi di Kemendikbud itu malah ada skema itu. Sehingga ini menjadi nilai plus ya, nilai plus karena itu menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapat beasiswa riset ya, beasiswa riset dari jalur itu. Ya tentu ada kualifikasi dan seterusnya, tapi insya Allah yang di UAD sudah memenuhi semua sisi administrasi, tinggal nanti secara substansi mahasiswa saja yang menyesuaikan gitu. Terima kasih Pak Dekan. Iya, sama tambahan begini Bapak Ibu sekalian, kalau apple to apple untuk biaya studi di sini barangkali itu bisa nanti dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain. Terutama di bagian akhir itu kan ujian disertasi kita rangkaiannya jalurnya tidak panjang, betul kata Pak Yadi. Kadang itu lama, itu pas menunggu jadwal ujian. Nah di kita di UAD itu nanti akan lebih singkat untuk proses ujian-ujian itu. Ditambah dengan biaya ujiannya, tadi sudah disampaikan Pak Prosis, itu hanya 3 juta. Kalau yang lain rangkaiannya berjilid-jilid ujiannya, bahkan berpuluh-puluh juta. Saya terakhir di UIN itu 2022 tuh ujian proposal sekian. Nah, kalau di sini ujian proposal itu tidak bayar karena sudah masuk di rangkaian komponen biaya pendidikan. Artinya itu sudah sangat murah. Nah, kalau di UIN itu mungkin kita sebut kampusnya itu 2,5 juta. Kemudian komprehensif 5 juta kalau tidak salah. Ujian hasil itu 5 juta. Ujian tertutup 10 juta. Ujian terbuka itu 15 juta. Walaupun secara psikologis mahasiswa itu kalau sudah mau ujian itu apapun berapapun dibayar. Nah, tapi kita polanya dibalik. Jadi ada kemudahan dan proses untuk keluar pun juga lebih mudah ditambah dengan biaya-biaya yang masih sangat terjangkau. Dan kalau mau di apple to apple juga sangat terjangkau. Baik, terima kasih Pak Dekan atas jawabannya. Untuk yang nomor 2, Prof. Sis, yang syarat kelulusan untuk prodi S3 dari sertifikat dan yang lain-lain. Itu nanti standar aja lah nanti. Itu kan syarat itu kan bisa kita buat, bisa kita hilangkan ya. Seperti bahasa, itu kadang-kadang kalau tidak punya sertifikat bahasa, ya biasanya ada ujian bahasa, ya hanya suruh reading text begitu saja. Nanti kita rumuskanlah yang paling nyaman untuk mahasiswa. Kalau memang tidak bisa TOEFL sekian, maksud harus dipaksakan. Hanya gara-gara TOEFL lalu yang bersangkutan tidak lulus, tidak selesai, itu kan merepotkan juga. Kalau memang akan disyaratkan ya itu sejak di awal. Kenapa di awal tidak ada kok di akhir lalu harus ada, itu kan ya lucu itu. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya disertasi itu kan ya berapa persen saja dari sekian SKS. Jadi jangan sampai disertasi itu seolah-olah raja diraja, bahwa kalau ini jelek lalu menjadi tidak lulus semuanya. Jadi harus kita akui bahwa di sana ada beberapa SKS kuliah wajib pilihan yang itu juga harus kita perhatikan. Karena pernah di sebuah perguruan tinggi itu kebetulan dosennya dari UGM ya, dari UGM. Wah, itu disertasi itu sudah raja diraja. Terus yang bersangkutan, mahasiswa yang bersangkutan itu ya sudah hampir tidak lulus. Ya karena karena saking ngototnya dosen yang dari UGM itu, ya kita berdebat, kebetulan yang membimbing saya ya, kita berdebat, ternyata setelah saya cek mata kuliahnya itu lulus semuanya dan bagus-bagus nilainya, hanya karena perbedaan pandangan antara mahasiswa dengan dosen itu.
hatta dosen itu akhirnya juga mau menandatangani, tetapi tidak mau menguji, ya, tidak mau menguji di ujian akhir. Ya nggak apa-apa, nggak menguji, wong nggak ujian juga, dia tidak menguji juga nggak membatalkan kelulusan yang bersangkutan. Nah, jadi yang seperti ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya cuman kadang-kadang orang gelem uji ning HR gelem tanda tangan, nah itu yang repot seperti itu. Itu betul-betul terjadi itu. Untuk di UAD pokoknya kita bikin yang tadi bahasa Pak Yati tadi, ada fleksibilitas tadi, itu penting itu untuk kita belajar semuanya. Jangan sampai kita ngotot harus ngalor sementara mahasiswa menghendaki ngidul. Itu jangan sampai. Ya, Prof, saya mau menambahkan. Ya. Pertama perlu diingat bahwasanya studi Islam UAD dan juga UAD sendiri itu kan sebagai institusi resmi dan juga terpercaya, sehingga SK turunnya S3 ini juga berarti tandanya UAD itu dipercaya untuk menyelenggarakan program doktor. Nah, yang kedua, untuk proses-proses berikutnya, artinya ketika mungkin Bapak Ibu di tempat lain standarnya terlalu tinggi gitu, bukan berarti UAD jauh di bawah kualitas itu, tetapi fleksibilitas itu memang ada standar. Nah, sebetulnya yang TOEFL itu memang sudah ada SK rektornya untuk setiap lulusan itu ada TOEFL. Tetapi nanti skema itu kan adalah otonomi dari fakultas juga. Seketika nanti dibuat memang TOEFL itu memang wajib ikut tes, tetapi nanti polanya kalau di fakultas itu ada namanya tadi skema reading tag. Jadi ketika kita ahlinya bahasa Arab, dipaksakan untuk bahasa Inggris. Ya itu kan enggak juga harus begitu. Artinya tes nanti tetap diikutin, nanti ada beberapa kali simulasi, syukur-syukur sampai, kalaupun nanti tidak sampai ke situ, maka ada skema namanya reading tag yang itu yang sudah berlaku di fakultas. Nah, itu juga beberapa perguruan tinggi keagamaan juga menerapkan pola yang sama. Begitu. Baik, terima kasih Pak Dekan dan Prof. Siswanto atas penjelasannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Bisa open mic, raise hand, atau bisa ada menggunakan. Pak Abdul Alimun. Monggo Pak Abdul Alimun. Dari Sumbawa NTB, monggo Pak, langsung. Masih di mute Pak. Oh ya, maaf, lupa. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nih untuk Pak Dekan ya, saya ingin menanyakan terkait masalah akreditasi prodi ini Pak. Maaf nih Pak, ini untuk menghilangkan rasa kekhawatiran keraguan saja nih Pak. Jadi begini Pak, saya ini dosen di Universitas Teknologi Sumbawa yang ada di Pulau Sumbawa. Ada beberapa dosen tuh Pak di tempat kita itu tidak dapat melanjutkan kenaikan cafung doktor ya, baik dari lektor 200 atau 300 disebabkan akreditasinya belum unggul atau A. Nah, untuk menghilangkan rasa keraguan saya nih Pak, bagaimana dengan di prodi ini Pak, di S3 ini? Insya Allah dapat membantu saya nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Alimun ya. Ya, jadi memang ada peraturan sekarang, ada peraturan setiap prodi baru itu diberikan waktu 5 bulan untuk mengajukan akreditasi. Nah, akreditasi setiap prodi yang baru nanti punya akreditasi, tapi akreditasi baru, namanya nanti terakreditasi. Nah, kemudian dalam aturan di universitas, dalam 2 tahun pertama kita nanti akan mengajukan reakreditasi. Nah, salah satu track record yang dilakukan oleh UAD, terutama di FAI, kita punya S2 PAI, itu di 2 tahun awal penyelenggaraannya itu langsung A. Jadi satu-satunya prodi S2 PAI yang waktu itu akreditasi pertama itu langsung A. Nah, pola yang demikian juga nanti kita menjaga kualitas. Kalau di UAD itu hampir 80% akreditasinya sudah unggul dan universitasnya juga sudah unggul. Nah, turunannya di prodi S3 kita di bulan Desember ini justru sudah akan mengajukan prodi akreditasi khusus untuk prodi baru. Nah, di UAD itu ada 4 program studi S3, informatika, kemudian ilmu pendidikan, farmasi. Nah, ketiga prodi ini rata-rata baru dan sudah terakreditasi, tapi memang akreditasi baru. Nah, FAI di bulan Desember ini S3-nya akan mengajukan akreditasi ke BAN PT karena ini prodi baru kan. Jadi sebelum 2 tahun ini
masih terakreditasi akreditasi baru ya Pak ya, dia namanya ya, untuk yang baru ya. Nah kemudian nanti kita akan kejar untuk akreditasi. Baik Pak. Itu. Monggo Bu Vera, ini Wadek SDM tambahan. Nanti status akreditasinya menjadi baik untuk di awal. Baik, betul. Baik. Akreditasinya baik, betul. Ya, akreditasi perdana itu baik semua. Baik Pak. Insya Allah hasilnya baik-baik Pak. Baik Pak. Insya Allah. Alhamdulillah jadi rasa keraguan itu nggak ada lagi Insya Allah. Baik, Pak, tapi betul kata Pak Asyadi, jadi sekalipun kuliahnya nanti fleksibel online, ya kita berharap lah nanti barangkali nanti kita coba setting perdana nanti di kuliah perdana sekitar 2-3 hari Bapak Ibu bisa meluangkan waktu nanti ya datang ke Jogja, kita carilah nanti simulasi penginapannya di mana, nanti mudah-mudahan, terutama di Jogja kan hampir banyak itu juga asrama-asrama daerah, dan semuanya biasanya gratis. Nah kita berharap nanti ya kalau bisa di perdana itu sekitar 2-3 hari lah, nanti bisa hadir semua secara offline. Selepas dari itu, nah itu full online itu disilahkan. Jadi sangat-sangat fleksibel agar punya transaksi offline dan juga tahu kampusnya di mana. Baik, terima kasih Pak. Saya menambah Pak Dekan. Dari Pak Abdul Alimun. Kebetulan saya asesor penilai kenaikan jabatan akademik untuk letter kepala dan guru besar di Kemdikbudristek 2000 ya sekarang ini ya. Ya Pak. Satu faktor kenaikannya memang akreditasi prodi. Meskipun ke depan prodi itu hanya terakreditasi dan tidak terakreditasi ya, tapi itu tetap. Tapi kami yakin bahwa kami tidak akan meluluskan mahasiswa sebelum akreditasi kami itu minimal baik sekali, sehingga lulusannya itu masa depannya cerah gitu ya. Jadi ini nggak boleh meluluskan mahasiswa akreditasi masih baik ya, itu nggak boleh. Saya kira semua perguruan tinggi begitu ya. Dan kami akan komitmen untuk ya kalau sekedar baik sekali saya kira tidak sulit lah dengan reputasi dosen perguruan tinggi dan SDM yang kami miliki. Saya kira tidak terlalu berat untuk baik sekali. Kecuali mau loncatan langsung ke unggul lah itu dalam waktu 3 tahun agak. Tapi mungkin bisa ya. Artinya kalau nanti Pak Dekan tahun pertama menyiapkan borang reakreditasi kan berarti bisa kalau standar ya itu kan mesti baik. Nah atau baik sekali bisa saya kira baik sekali. Kemudian 2 tahun lagi kita maju reakreditasi lagi, nah itu sudah bisa unggul. Nah mahasiswa saya yakin di 2,5 tahun itu mahasiswa belum ada yang lulus itu, mungkin disertasinya belum selesai. Kecuali mau nyaingi Bahlil, beda lagi ya. Seneng banget karo Bahlil tuh. Oke. Tapi kami optimis lah 3 tahun itu bisa unggul untuk UAD itu. Ya, makasih Pak Dekan. Ya, Pak Alimun kalau di bidang ilmunya apa Pak? S2-nya Pak? Saya di S2-nya saya satu sama Mas Apandi, satu angkatan Pak. Di UMS dulu. Islam, ya? Ya, saya di UTS Universitas Teknologi Sumbawa, saya dipercayakan ngajar pendidikan agama, kemudian saya dipercaya untuk ngajar sistem politik pemerintahan Islam, Pak. Cocok. Cocok ya masuk ini, ambil di leadership and Islamic politik. Jadi gini Mas Abdul Alimun, biarkan soal akreditasi kita yang menggarap gitu ya. Nanti Mas Alimun urusan studinya gitu lah. Baik. Urusan studi Mas Alimun, urusan akreditasi biarkan ke Pak Dekan dan kita semua gitu. Baik Pak Prof. Bapak Ibu barangkali masih ada atau pertanyaan yang belum dijawab ada nggak? Di chat belum ada Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya yang mungkin ingin ditanyakan, unek-uneknya yang ingin disampaikan tentang S3 Studi Islam?
Kalau cukup ya sudah, nanti kita. Oh, kita cukupkan, Prof. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, karena ini sudah jam 10 ada lagi. Mungkin tambahan terakhir, Mas. Tambahan terakhir. Oh ya, monggo Pak Dekan. Karena kelas doktoral itu bukan nyebutnya eksklusif ya, tapi terbatas sekitar 15-20 orang, sehingga untuk perkuliahan perdana akan kita mulai di Maret. Sejauh ini sudah yang mendaftar itu ada 6, sehingga artinya monggo disilakan Bapak Ibu kalau misalnya mau mengejar untuk di semester genap ini. Nah, kita juga nanti kalau misalnya agak cukup banyak, maka kita akan coba, nanti kita pertimbangkan apakah buka kelas yang kedua atau nanti kita akan coba nanti di semester berikutnya lagi. Jadi disilakan manfaatkan waktu yang masih tersisa ini untuk Bapak Ibu nanti bisa mengambil keputusan untuk mendaftar nanti. Dan komunikasi nanti bisa langsung ke kami atau dengan Pak Fandi ya, atau Pak Dika, itu aja. Sudah cukup. Baik Bapak Ibu, untuk acara pre-doctoral sesi 1 kita sudah selesai. Tadi materi sudah disampaikan dari Pak Dekan FIUAD, kemudian dari Prof. Siswanto, kemudian dari Prof. Suyadi, dan yang terakhir tadi dari Dr. Fandi Ahmad. Jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang S3 Studi Islam UAD, monggo nanti kita siap dari S3 Studi Islam UAD. Chatnya bisa di WA, bisa di telepon, Pak. Bisa ditelepon juga, dan jika ada kendala dalam pendaftaran pun kita siap melayani. Insya Allah 24 jam ya Pak Pandi ya. Oke, untuk acara hari ini kita cukupkan, tapi sebelumnya Bapak Ibu jika berkenan kita foto bareng. Monggo bisa di open untuk videonya. Nah, ini ada Ustaz Abdul Hafid ini. Kuliah lagi nanti. Oke, boleh dihitung, Mas. Baik. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua. Oke. Belum ya. Print screen aja. Oke, yang ke slide kedua. Monggo. 1, 2, 3. Selanjutnya yang ketiga ya Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk acara hari ini, acara pre-doctoral sesi 1 S3 Studi Islam FIUAD. Kita sudah selesai. Mari kita tutup acara hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Terima kasih semuanya atas kedatangannya, atas rawuhnya di S3 Studi Islam untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.